Halo Lur, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan menceritakan film yang sangat seru pastinya dan semoga kalian menyukai film ini, yaitu film Fast and Furious 9 atau The Fast Saga. Film ini tayang di bioskop pada bulan Juni 2021, jadi masih cukup anyar tentunya. Film juga kedatangan bintang baru yaitu John Cena. Bagaimana alur ceritanya? Mari kita simak sampai habis. Film diperlihatkan sebuah balapan mobil, kala itu masih tahun 1989. Salah satu pembalap yang bernama Jack Toretto, yaitu sebagai ayah Dominic Toretto. Dan kini dia sudah menjadi seorang remaja yang bernama Jacob. Ketika dalam pertandingan balapan, ayah Dom tewas akibat ditabrak oleh mobil yang bernomor 23. Kembali di masa sekarang di mana Dom, Letty, dan anaknya Brian hidup tenang di sebuah desa. Tiba-tiba datang sebuah mobil. Mereka menyangka itu ancaman dari musuh-musuhnya. Namun ternyata itu teman lamanya. Mereka adalah Tess, Ramsey, dan Roman. Mereka memberi kabar kepada Letty dan Dom kalau Mr. Nobody telah dikhianati. Ketika sudah berhasil menangkap musuh besar Dom yaitu Shepard, sekarang pesawat yang ditumpangi Mr. Nobody hancur dan jatuh di wilayah zona militer yang tak seorang pun boleh masuk ke sana. Di sini Dom enggan masuk ke dalam misi itu, sedangkan Dom sendiri akan tetap ikut bersama Roman dan temannya. Malam harinya melihat video Mr. Nobody hingga melihat kalung salib miliknya. Akhirnya Dom pun memutuskan untuk bergabung bersama mereka, yaitu untuk masuk ke zona terlarang milik militer. Sesampainya di tempat pesawat Mr. Nobody yang jatuh, mereka menemukan sebuah kotak. Cover us. Tiba-tiba para militer menyerang mereka. Mereka berusaha melarikan diri sehingga mereka masuk ke ladang ranjau. Di sini hanya sebagian militer saja yang masih mengejar mereka. Letty dan Dom berusaha keluar terlebih dahulu dari tempat itu dengan membawa benda yang telah mereka temukan tadi. Peligro minas. Sementara di atas bukit terus ada yang memantau mereka. Mereka terus dikejar hingga benda tersebut dibawa oleh seseorang yang bernama Jacob. Dom pun langsung berusaha mengejar lagi Jacob. Di balik itu Tess, Ramsey, dan Roman masih dikejar oleh para militer hingga mereka nekat melewati jembatan yang sudah rusak. Hingga akhirnya mereka berhasil melewati jembatan itu. Dom sendiri masih berusaha menaklukkan Jacob hingga Jacob melompatkan mobilnya ke jurang. Lalu langsung ada pesawat yang membawa Jacob terbang. Dom dan Letty sendiri terus dikejar oleh para militer, yang akhirnya Dom nekat menaiki tali jembatan untuk menyeberang. Setelah itu mereka semua berkumpul. Di sini mereka mengungkap fakta bahwa Jacob adalah adik kandung Dom. Dom pun mengingat lagi masa lalunya. Who pre-planned an aerial jump and landed.
Kala itu Dom bertemu dengan seorang pembalap yang menyenggol ayahnya hingga ayahnya tewas. Hingga Dom datang ke sana. Di sini Dom langsung menghajar orang itu dengan kunci Inggris. Karena perbuatannya itu, Dom dipenjara dan meninggalkan Jacob seorang diri. Flashback lagi ke masa kini. Jacob disambut oleh teman dekatnya yang bernama Otto, yang ternyata di dalamnya ada seorang cyber yang dikurung di dalam sebuah kotak kaca. Cyber sendiri diperintah Jacob untuk melacak di mana keberadaan penggalan benda itu yang satunya, karena benda tersebut bisa digunakan bila penggalan itu disatukan. The rest of the hardware is a bit dated. Never detected a Nordic strike. Di balik itu, Dom dan rekannya sedang berkumpul. Tiba-tiba, adik perempuan Dom datang yang bernama Mia. Mia ingin bergabung karena semua ini ada hubungannya dengan Toretto, yaitu Jacob. Ramsey berusaha mencari informasi hingga ia menemukan fakta, yaitu Jacob mengincar benda itu. Benda itu dulunya adalah sebuah benda proyek rahasia yang disebut Ares. Benda itu terdapat dua bagian yang terpisah dan satu kata sandi. Jika Jacob memasang itu di satelit, maka ia dapat meretas semua senjata yang ada di bumi, seperti nuklir dan sebagainya. Namun di sini, kunci atau kata sandinya sudah lama menghilang dan tidak seorang pun yang tahu. Mr. Nobody sendiri hanya memberi petunjuk hanya dengan menampilkan foto Hans. Yang kita tahu, Hans itu sendiri adalah sahabat mereka dulu telah tewas. Dom membagi timnya untuk mencari potongan Aris dan pergi ke Tokyo. Karena terakhir Hans tewas di Tokyo. Dom teringat lagi masa lalunya ketika berada di dalam penjara. Ia bertemu napi yang mengatakan cara mensabotase mobil agar meledak. Dom langsung teringat kalau mobil ayahnya dulu yang terakhir terlihat mengecek adalah Jacob. Kemudian Dom keluar dari penjara. Dom pun menemui Jacob untuk balapan. Dengan taruhan jika kalah dalam balapan ini, maka ia harus keluar dan menghilang dari kota ini. Karena Dom menyangka Jacoblah yang membunuh ayahnya dengan menyabotase mobilnya. Balapan itu dimenangkan oleh Dom. Semenjak itu Dom tidak pernah lagi bertemu dengan Jacob. Kembali ke masa sekarang. Mia dan Letty berada di Tokyo. Berbekal kartu pos Hans, Mia dan Letty menemukan petunjuk di sana. Di balik itu Dom sendiri menemui temannya yang bernama Magdalena. Kebetulan di sana Magdalena sedang mencuri berlian. Mereka berdua kabur dari kejaran polisi. Di dalam mobil Dom bilang bahwa dia mencari Jacob. Kemudian Magdalena membawa Dom ke sebuah pesta megah. Di sana dia bertemu dengan Otto yang mengaku dia adalah investor Jacob. Otto adalah salah satu anak kepala negara Inggris yang sangat kaya raya. Kemudian Dom masuk ke dalam dan bertemu dengan Jacob. Di sini Jacob dan Dom saling menodongkan pistol. Hingga Otto membawa Interpol terbaik ayahnya untuk menangkap Dom. Yang ternyata salah satu Interpol itu adalah teman Dom yang kemudian melepaskan Dom. Kembali ke Tokyo, Mia dan Letty masuk ke dalam rumah yang mereka rasa rumah itu akan mendapatkan petunjuk. Hingga datanglah wanita yang menyuruhnya untuk merunduk. Di sini ada segerombolan orang yang akan membunuh mereka. Hingga ada sniper yang menembak segerombolan orang tadi, yang ternyata sniper itu adalah Hans, sahabat lama mereka. Kembali ke London, Dom dan timnya berencana untuk mengambil Aris dari Jacob. Jacob sendiri sedang berada di katedral untuk mengambil Aris yang kedua. Semua kamera di kota itu tiba-tiba tidak berfungsi. Roman dan Tezzy menemukan mobil dengan medan magnet yang sangat kuat. Including security systems. That's it.
Di balik itu, Dom sendiri melihat Jacob yang akan kabur. Rams yang melihat Otto terpaksa harus membuntuti dirinya. Rams menemukan sebuah mobil Vans. Ia berusaha mencurinya untuk mengejar Otto, yang ternyata di dalam mobil itu ada Tezzy dan Roman yang sedang disandera oleh anak buah Otto. Ramsey terus berusaha mengejar Otto dengan Roman dan Tezzy yang sedang berkelahi di dalam bak mobil tersebut. Mobil itu bisa menyedot logam apa saja. Sementara Jacob yang sudah menemukan kedua buah potongan aris hingga Dom dan Jacob berduel dari jarak dekat. Di sini Jacob tetap berusaha kabur dan Dom terus mengejarnya hingga Jacob kabur dengan mobil yang dia curi di jalan. Sementara Dom mengejar dengan mobil yang dikemudikan Rams. Ketika Jacob terus berusaha kabur, Rams menyalakan medan magnet yang berada di mobilnya hingga menyedot mobil yang dikendarai Jacob. Mengetahui hal itu, Otto menyuruh seluruh anak buahnya untuk menyelamatkan Jacob. Di sini saya berbilang ke Otto kalau dia hanya sebuah boneka Jacob. Di markas Dom dan timnya, dia kedatangan seorang tamu, yaitu Hans, teman lama mereka. Di sini Hans bilang kalau kematian hanya dipalsukan. Di sini Hans bilang kalau kematiannya hanya dipalsukan. Hans sendiri bekerja sama dengan Mr. Nobody dan mendapat beberapa misi di Tokyo dengan mengambil aris dari rumah seorang ilmuwan. Ketika Hans sudah berhasil mengambilnya, tiba-tiba mobil yang ditumpangi ilmuwan itu meledak hingga semua mereka tewas. Ternyata malam itu tak hanya Hans yang mencari aris. Hans mendapati anak ilmuwan itu di dalam rumah dan ia pun menyelamatkannya. Hans diperintah Mr. Nobody untuk berpura-pura mati dan bersembunyi bersama Ellie, anak ilmuwan tadi. Karena sendiri kata kunci dari aris yang disimpan di DNA-nya. Di dalam ruangan Jacob yang sedang ditahan tentu mendengar percakapan mereka. Tiba-tiba pasukan yang dikerahkan Otto menyergap mereka dan lalu mengeluarkan Jacob. Dom di sini menyinggung Jacob dengan mengatakan Jacob tidak pantas memakai nama Toretto. Dengan kesal Jacob mengungkap fakta pada saat itu ayah Dom sedang terlilit hutang. Ayah Dom diminta untuk kalah pada balapan itu agar hutangnya dianggap lunas. Karena ayah Dom tidak mau mengecewakan Dom, maka ayahnya pilih mati dalam balapan itu dengan menyuruh Jacob memasang sesuatu di dalam mobil ayahnya. Pada saat itu Jacob sama sekali tidak mengerti. Kemudian Jacob dan pasukannya pergi dari tempat itu dengan membawa Ellie. Dom dan rekannya mengaktifkan magnet dan berusaha mengejar Jacob. Dom sendiri berusaha untuk melumpuhkan anak buah Otto hingga Dom terjatuh ke dalam saluran air. Dom kembali teringat masa lalunya. Dia merasa berdosa dengan Jacob karena selama ini dia telah melantarkan adiknya sendiri. Dom sadar kalau Jacob tidak membunuh ayahnya. Tiba-tiba Dom terbangun karena Dom sudah diselamatkan Letty. Setelah itu Dom dan rekannya membuat rencana baru. Karena mereka mempunyai beberapa waktu sebelum Jacob mengirim sebuah satelit untuk mengaktifkan Aris. Di sini Dom mengirim Tezzy dan Roman untuk keluar angkasa untuk menghancurkan satelitnya. As soon as the satellite reaches orbit, we start the uplink. Sementara itu, Dom dan sisanya berusaha menghentikan Jacob dan menyelamatkan Ellie. Di sini mereka mengandalkan tenaga magnet untuk melumpuhkan mereka. Hingga Mia bekerja sama dengan Hans dan berhasil menyelamatkan Ellie. Mia, you're up.
Sementara itu di luar angkasa, Tezzy dan Roman sedang berusaha menyelesaikan misinya. Di dalam mobil, Otto bilang kepada Jacob kalau ada yang salah dengan susunan satelitnya. Ketika Jacob ke atas mengeceknya, anak buah Otto datang menghampiri Jacob. Yang ternyata Otto mengkhianati Jacob dan sekarang ia menjadikan Saber sebagai partner barunya. Satellite uplink is actually going splendid. Jacob bertarung dengan anak buah Otto yang paling kuat, hingga Jacob jatuh dan diselamatkan oleh anak buah Dom dan menaiki mobil yang disediakan. Di sini Dom dan Jacob berusaha untuk menghancurkan mobil baja yang ditumpangi Otto dan mereka berhasil menggulingkannya. Sementara itu, Tezzy dan Roman mengalami kendala karena kerusakan sistem dan kelebihan beban. Tezzy dan Roman sudah pasrah. Mereka tidak memiliki pilihan lain selain menabraknya. Mereka mengambil resiko. Mereka akan hancur atau mati. Walaupun hidup mereka terjebak di luar angkasa karena sistemnya sudah rusak. Dom dan Ramsey berusaha masuk ke dalam mobil baja milik Otto. Mereka berusaha mengambil alih kendali Aris. Mereka bekerja sama untuk menonaktifkan Aris hingga mereka semua berhasil. We did it! Tiba-tiba Saber datang untuk berusaha membunuh Dom dan rekan-rekannya. Dom yang melihat itu berusaha mengendalikan lagi mobil baja itu hingga Dom keluar dan mobil baja itu menabrak Saber. Yang Otto sendiri ada di dalam mobil itu. Dikira Saber sudah mati, ternyata pesawat tadi hanya sebuah drone yang dikendalikan dari jarak jauh. Dom dihampiri Jacob. Jacob memberikan kunci mobil dari peninggalan ayahnya. Namun di sini Dom kembali memberikan kepada Jacob. Di balik itu, Tezzy dan Roman ditemukan oleh astronot yang kebetulan melintas di sana. Singkat cerita, mereka semua berkumpul untuk mengucapkan syukur. Dan film pun tamat. We got some rough times ahead. Kisah yang dapat kita ambil dalam film ini, jangan berprasangka buruk terhadap orang lain karena belum tentu prasangka itu benar adanya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di film selanjutnya. Still an empty chair.